Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum dilanjutkan silahkan di-subscribe, di-like dan dibagikan channel ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati di bab 2 ini di kelas 12. Apa saja yang harus diketahui atau kemampuan apa saja yang harus kalian kuasai di materi ini. Di kompetensi dasar itu bisa dilihat, yaitu menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq, disepakati, dan mukhtalaf atau tidak disepakati. Kemudian menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq, disepakati, dan mukhtalaf atau tidak disepakati. Di bab ini memang cukup banyak pembahasannya, maka kita akan fokuskan terlebih dahulu di sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Itu ada 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati atau tidak ada pertentangan dalam para ulama menyepakati sumber hukum Islam tersebut, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Baik, kita coba masuk di pembahasan yang ke-1 atau pertama, yaitu Al-Quran. Kita akan coba bahas nanti mengenai pengertian Al-Quran, pokok isi Al-Quran, kedudukan, fungsi, dan pedoman penetapan hukum. Baik, kita akan masuk mengenai pengertian Al-Quran itu seperti apa. Kita sudah banyak mengetahui mengenai pengertian Al-Quran, tapi kita akan coba bahas terlebih dahulu pengertian Al-Quran itu. Yang pertama, secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian secara istilah, para ulama mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil arabiyatil manquli mutawatiron al muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Itu pengertian Al-Quran. Kemudian, apa saja pokok isi Al-Quran? Pokok isi Al-Quran itu adalah salah satunya yang pertama adalah tauhid, yaitu mengenai kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah, yaitu petunjuk dan tata cara ibadah dan semua bentuk perbuatan atau amaliyah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Kemudian janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang melaksanakan perintah Allah maaf ya, dan ancaman bagi orang yang mengingkarinya. Kemudian jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan di dalamnya juga ada riwayat dan cerita atau kisah-kisah umat terdahulu, seperti kisah umat Nabi Musa, kisah umat Nabi Nuh, dan kisah nabi-nabi yang lainnya. Itu pokok isi Al-Quran. Kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran? Yang pertama, dasar keujian Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang
atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Itu kedudukan Al-Quran. Kemudian bagaimana fungsi Al-Quran? Kurang lebih ada 8 fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai penegas bidang akidah. Kemudian sebagai penegas bidang ibadah. Yang ketiga, memberikan pelajaran bagi kita dengan pengalaman kisah-kisah masa silam. Yang keempat, memberikan kabar gembira, menyediakan pahala bagi yang beramal soleh, dan sebagai pemberi peringatan, ancaman siksaan bagi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menjadi pedoman hidup bagi setiap mukmin. Yang keenam, sebagai obat bagi segala penyakit rohani. Yang ketujuh, memberikan motivasi atau dorongan untuk kemajuan teknologi. Dan yang kedelapan, menjawab segala problematika kehidupan manusia. Itu fungsi Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum? Jadi bagaimana Al-Quran, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum itu yang pertama adalah tidak memberatkan atau adamul harazi. Yang kedua, meminimalisir beban, qillatul taklif, dan yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi 3 hal ini menjadikan pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Sebagai contoh, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan, maksudnya sholat secara tepat waktu, maka agama membolehkan kita untuk mengqashar atau menjamak sholat tersebut. Di sisi lain, sebagai contoh berangsur-angsur dalam menetapkan hukum itu adalah adanya keharaman dalam khamr atau minuman keras. Sebelumnya minuman keras itu tidak diharamkan, malahan masih dibolehkan, tetapi dalam perkembangannya ada 3 tahapan dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syayatin. Sesungguhnya khamr, minuman keras, mengundi nasib dan sebagainya adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Itu salah satu contoh saja ya pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Sumber hukum yang kedua adalah al-hadis. Kita akan membahas nanti pengertian hadis, macam-macam hadis, kedudukan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, bagaimana dengan pengertian hadis? Secara bahasa atau etimologi, hadis dapat diartikan jadid atau baru, qarib atau dekat, atau khabar atau berita. Kemudian secara istilah, para ulama mendefinisikan hadis itu adalah ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takiran aw nahawaha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takir Nabi dan sebagainya, itu yang dinamakan hadis. Kemudian bagaimana macam-macam hadis? Hadis itu ada yang disebut hadis qauliyah, hadis fi'liyah, kemudian hadis takririyah. Kalau hadis qauliyah yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah. Sebagai contoh ada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kemudian ada hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh ada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kemudian ada juga hadis takririyah, ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad tersebut dipandang sebagai persetujuan. Sebagai contoh, ketika suatu saat Nabi SAW datang ke suatu tempat sahabat, dan sahabat ketika itu sedang memakan hewan biawak, daging biawak.
sahabat sallallahu alaihi wasallam menawari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mau. Tapi Nabi juga tidak melarang sahabat memakan daging tersebut. Maka para ulama menyimpulkan atau mendefinisikan bahwa diamnya Nabi tersebut adalah hadis takriyah atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu kedudukan hadis. Bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian yang kalian tidak akan sesat ketika memegangnya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, Rasulullah SAW berpesan berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Jadi tidak hanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, tetapi hadis sebagai penjelas terhadap isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama adalah bayanu takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Sebagai contoh, hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana tidak dijelaskan bagaimana tata cara puasa. Nah, dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, yaitu salah satunya adalah fa idza ra'aitum hilal fasumu wa idza ra'aitumhu fa'abtiru rawahul Muslim. Apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah, apabila melihat bulan berbukalah. Nah, hadis ini menetapkan atau menguatkan dalil puasa Ramadan yang termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayanu tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan memerinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Sebagai contoh, tentang informasi Lailatul Qadar di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Nah, dijelaskan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan Lailatul Qadar tersebut, yaitu dalam hadis Nabi SAW, al-Lailatul Qadri fil witri min ashril awahir min Ramadan. Lailatul Qadar tersebut berada pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayanu tasyri', menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh pada masalah zakat, Al-Quran tidak jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Zakat itu banyak ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah, tapi tidak dijelaskan ukurannya. Maka dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, yaitu zakatul fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat muslim pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, sumber hukum Islam yang mutlak yang ketiga adalah al-ijma. Kita akan membahas nanti pengertian, kemudian kedudukan, syarat rukun dan macam-macam ijma. Baik, pengertian ijma secara bahasa yaitu sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Kemudian para ulama menafsirkan atau memberikan definisi mengenai ijma itu adalah, salah satunya adalah Syekh Ali Abdul Rajak. Beliau mengungkapkan bahwa ijma adalah ittifaqul mujtahidina min hadihi ummah fi asyrin ala amri syar'i. Ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Kemudian Syekh Abdul Karim Jaidan dalam kitab Al-Waziz bil Ushul Fiqh menyatakan al-ijma'u huwa ittifaqul mujtahidina minal ummatil islamiyah bi asri minal usuri ala hukmi syar'i ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kedudukan ijma dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, itu jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ada hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda umat Muhammad SAW, di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. Jadi di dalam hadis Nabi SAW tersebut, Nabi SAW mengungkapkan tidak mungkin umatku berkumpul di dalam kesesatan. Makanya ketika hadis itu dijadikan dalil, dijadikan hujah, bahwa ulama mengatakan atau berpendapat bahwa ijma bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum. Kemudian bagaimana syarat dan rukun ijma? Tentunya ketika istihad atau ijma itu dijadikan landasan hukum, maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak. Kemudian seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Kemudian kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Kemudian kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Kemudian hendaklah dalam melakukan ijma mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Itu syarat dan rukun ijma. Kemudian bagaimana macam-macam ijma? Macam-macam ijma itu ada 2, dari segi cara memperolehnya, kemudian dalalah atau petunjuknya. Kalau dari cara memperolehnya ada 2 juga, yaitu pertama ijma syar'i atau kebolatan yang dinyatakan oleh mujtahidin. Kemudian ada ijma sukuti, yaitu kebolatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Itu ijma sukuti. Kemudian dilihat dari segi dalalahnya atau petunjuk. Yang pertama adalah ijma qat'i, yaitu ijma atau hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Kemudian sebaliknya ada ijma dzanni, adalah hukum yang dihasilkan kebenarannya masih bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Oleh karena itu masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan istihad kembali terhadap hukum tersebut. Itu ya dari segi dalalah atau petunjuknya. Yang terakhir ada sumber hukum Islam yang mutlak, yang terakhir adalah qiyas. Apa itu qiyas? Kita akan membahas nanti pengertian, kedudukan, syarat hukum, dan macam-macam qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Salah satunya Syekh Muhammad Al-Khudairibek mendefinisikan qiyas adalah wa ta'diyatul hukmi minal asli ilal far'i bi illati mutahidah. Qiyas ialah memperlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat keduanya. Kemudian bagaimana kedudukan qiyas? Kedudukan qiyas diakui di dalam sumber hukum Islam. Salah satunya adalah ada ayat Al-Quran yang mengatakan di dalam Quran surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Rasul, dan sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian ada juga kisah Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan bahwa, ya Mu'ad, bagaimana ketika kamu menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada kamu sesuatu yang perlu penetapan hukum? Mu'ad menjawab, saya akan menetapkan berdasarkan kitab Allah. Kalau tidak ada, kata Nabi, saya akan menetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada, maka saya akan beristihad dengan pendapat saya sendiri.
Maka Rasulullah SAW menepuk belakang pundak Mu'ad seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Itu kedudukan kias. Kemudian ada rukun kias. Rukun kias sudah 4. Yang pertama, adanya pokok disebut dengan al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalamnya. Kemudian adanya cabang atau al-far'u, yaitu persoalan yang peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Kemudian yang ketiga, adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Kemudian yang keempat, adanya kesamaan sifat atau ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga pada pokok. Itu rukun kias. Nanti kita akan coba gali supaya lebih mudah contohnya ya. Kemudian macam-macam kias. Macam-macam kias itu ada 5. Yang pertama adalah kias aula atau kias aulawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uffin." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Dapat dipahami, jangankan memukul, jangankan menyakiti orang tua, berkata saja kepada ibu bapak kita tidak dibolehkan, apalagi memukul. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian kias musawi. Kias musawi itu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan ilat rusak dan habis. Firman Allah, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu kias musawi. Kemudian yang ketiga ada kias dilalah. Kias dilalah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Itu kias dilalah. Kemudian kias sabah yaitu kias yang keadaan far'un atau cabang padanya bolak-balik antara dua asal lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak bersamaan keduanya. Contoh, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah dalam masalah wajib doman atau ganti rugi ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik? Maka persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan. Itu kias sabah. Kemudian yang terakhir adalah kias adna. Kias adna yaitu kias yang far'unya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contoh, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Itu contoh kias adna. Tentunya masih banyak yang perlu dibahas contoh seperti kias ini, nanti kita bisa diskusikan dan bisa kita bahas bersama-sama. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat.